Mari kita bahas mengenai Assalamualaikum kawan-kawan. Berikut ini adalah video edukasi tentang peer-to-peer lending ketika gagal bayar ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika terjadi gagal bayar dan menempuh jalur hukum apa yang bisa kita lakukan ketika gagal bayar seperti yang kita alami saat ini di Dana Syariah. Simak videonya. Mari kita bahas mengenai P2P lending gitu yang lagi rame banget. Ini banyak orang duitnya itu ketahan, tidak bisa dibayarkan oleh aplikasi ataupun platform tersebut. Dan juga ternyata followers gue banyak yang masuk karena salah satu influencer keuangan di TikTok ini. Gue akan menilai dari sisi hukumnya, oke. Jadi apakah si influencer keuangan ini itu bisa disalahkan ketika terjadi hal seperti ini? Jawabannya itu adalah tidak. Kenapa seperti itu? Karena si platformnya ini waktu dia itu bekerja sama segala macam sudah jelas, oke, undang-undangnya, dasar hukumnya, dan juga udah diawasi sama OJK. Yang artinya sah-sah aja dan tidak salah si influencer ini bekerja sama dengan platform tersebut. Cuman yang jadi masalah, namanya investasi ya, ada resiko itu gagal bayar. Saat ini gagal bayarnya itu banyak banget. Kemarin lewat juga di FYP gue ada yang sampai ratusan juta. Banyak juga yang minta pertanggungjawaban dari si influencer ini gitu ya, dan juga ngerasa dihianatin karena ternyata si influencer ini udah keluar dari kerjasama tersebut lama gitu. Jadi kayak uangnya tidak ketahan. Yang namanya investasi itu pasti ada resikonya, dan juga kalian yang punya uang yang memutuskan untuk menaruh uang kalian di situ. Jadi tidak bisa menyalahkan orang lain walaupun si influencer tersebut yang mengajak kalian untuk menaruh uang di aplikasi tersebut. Terus kalau misalnya udah kayak gini, minta pertanggungjawaban kepada siapa dong? Minta kepada pemilik asuransi, pihak ketiga gitu ya. Terus abis itu juga platform, dan juga minta diawasi oleh OJK. Kumpulin semua bukti-buktinya dan lakukan gugatan secara perdata gitu. At least minta kejelasan apa kasus kalian ini kayak gimana. Kurang lebih segitu aja yang bisa gue jelaskan kepada kalian gitu ya. Dan juga ini masukan aja sih ya buat influencernya yang lagi terlibat gitu ya. Namanya jadi influencer keuangan pasti ada hal-hal kayak gini. Ada baiknya saat ini meredam kemarahan publik dengan tidak memposting hal-hal yang sekiranya bisa menyakiti hati para korban. Ya udah segitu aja dari gua. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Peace, love, and go.